Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hamidatul Ula, CGP Rekognisi Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Di penghujung modul 1.4 tentang budaya positif, saya melakukan aksi nyata, yaitu pembentukan keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi, dan diseminasi budaya positif kepada rekan guru. Selanjutnya, simak video berikut ini. Dilarang keluar kelas, dilarang rata-rata dilarang, kalimatnya masih negatif. Kita ganti menjadi kalimat positif. Nah, ini ada kalimat positif. Membersihkan kelas, nah ini kalimat positif. Kalau masih dilarang tidak, itu masih negatif. Sekarang di sini ada membuat gaduh, kita kumpulkan membuat gaduh di sini. Tidak berbicara sama membuat gaduh ini. Belajar menghormati. Nah, dilarang ramai ini. Bicara, tidak boleh ramai. Mengotori kelas, kebersihan. Membersihkan kelas. Kita melakukan. Nonton video. Kuis. Banyak kuis. Tidak boleh makan di kelas. Nah, ini makan di kelas. Tidak boleh ramai ke sini. Ini ramai. Ini makan. Keluar kelas. Banyak kuis. Terus tidak boleh makan. Ramai. Tidak boleh tidur di kelas. Oke, kami lakukan. Sekarang kalimat kalau tidak boleh makan, kira-kira kalau tidak boleh ramai, kira-kira kalimat positifnya menjadi apa? Kalimat positif tidak boleh ramai. Kalau misalkan tidak boleh buang sampah, maka diganti buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tidak boleh ramai, kira-kira apa kalimat positif? Mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Proses pembentukan keyakinan kelas telah kita lalui bersama. Selanjutnya, ayo bersama-sama menjaga keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bareng-bareng. Setelah mengikuti proses pembentukan keyakinan kelas, alhamdulillah saya bisa tahu apa itu keyakinan kelas dan dapat memahami keyakinan dari kelas ABG.
khususnya pada pembelajaran PAI. Antara lain disiplin, saling menghormati, dan tanggung jawab. Pendapat saya untuk kedepannya, semoga kita bisa menerapkan keyakinan kelas ini dengan baik dan benar, serta dapat diterapkan pada semua pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio, gimana hari ini? Sehat? Rio, paham tentang komunikasi? Apa? Suka terlambat masuk kelas. Seberapa sering yuk? Sering ya? Oke. Kita bincang-bincang ya terkait masalah terlambat ini ya. Menurut Rio itu sebuah kesalahan atau bagaimana? Kesalahan ya. Itu menurut Rio. Jadi datang terlambat itu kesalahan karena tidak sesuai dengan aturan sekolah atau kesepakatan ya. Oke, Rio. Ya wajar Rio ya. Manusia itu kan mesti tahu salah ya. Kan gak ono manusia yang sempurna ya. Tapi kalau kesalahan itu sering dilakukan, kira-kira bagaimana menurut Rio? Sengaja berarti? Kesengajaan ya? Kesengajaan. Nah ini yuk. Saya ini kan kebetulan saya ngajar di kelas itu kan selalu jam pertama ya yuk ya. Jadi kan saya tahu betul kamu terlambat atau tidak. Nah kebetulan memang apakah di hari lain juga sama? Iya. Sama. Sering ya. Tapi sering terlambat. Hampir setiap hari. Masih yang kejujuran. Ya wajar, tapi kalau sering itu ya menurut saya agak kurang wajar ya yuk kalau sering. Kalau masih 2, 3 kali, 4 kali itu maklum ya wajar, tapi kalau sering oke, kira-kira nih apa sih yang menyebabkan dia sering terlambat masuk sekolah? Iya, bangun kesiangan. Jam berapa yang baru bangun, berarti nggak sholat subuh. Nggak dibangun pun atau bagaimana? Sampai sing bulat. Ayo sing bulat kayak gitu ya. Oke. Tidurnya jam berapa? Baru tidur? Setiap hari? Kenapa? Kalau siang nggak pernah istirahat. Berarti tidurnya hanya berapa jam itu kalau misalkan mulai jam 12 itu? 20. Bisa ngantuk. Bisa ngantuk mana ya sekolah? Nah, oke. Tidur terlalu malam, bangunnya akhirnya kesiangan. Kira-kira nih, kan Rio ini masih sekolah ya. Kalau nggak sekolah sih tidak masalah. Tapi kalau masih sekolah itu kira-kira gimana ya? Bisa menjamin kan tidur lebih awal, bangunnya bisa lebih awal? Bisa. Bisa. Ini terkait dengan masalah terlambat, saya nggak mau fokus sama masalahnya, tapi di sini di dalam materi saya ingin fokus pada penyelesaiannya. Kesalahan oke, sebuah kesalahan, tapi saya nggak bahas kesalahannya. Saya ingin kita nyari solusinya bagaimana supaya Rio nggak terlambat lagi. Siap ya? Kemudian kamu kalau malam
bisa nggak memilih yang membuat Rio senang selain tidur malam? Kan kalau tidur malam efeknya bangunnya siang. Nah, itu kan hanya untuk memenuhi Rio senang aja, iya toh? Kira-kira ada nggak yang membuat Rio senang selain itu? Apa kira-kira? Ada hobi. Nah, oke. Rio punya hobi apa hobinya? Bulu tangkis. Kira-kira Rio bisa melakukan hobi itu pada jam berapa? Sore. Setelah itu sudah kalau senang kan nggak harus senang terus kok. Maksudnya kok untuk menyalurkan kesenangan kan tidak harus sepanjang waktu gitu loh. Ada ini ya, ada yang namanya siasat tadi menghargai waktu, bisa menata waktu. Oh oke, saya menyalurkan hobi, saya sudah cukup senang dengan itu tanpa harus saya melakukan kesenangan yang lainnya karena sudah terpenuhi kan kebutuhan senangnya. Artinya malam kamu bisa tidurnya lebih enak. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Yakin? Terima kasih. Nah, kira-kira nih kalau apa ya namanya datang terlambat itu sering dilakukan, ada nggak keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang Rio tidak sepakati? Apa? Enggak, kesepakatannya keyakinan kelas apa yang Rio lakukan atau langgar? Oke, kita punya keyakinan kelas itu bahwa kita harus selalu datang terlambat, ya sih, datang tepat waktu gitu. Berarti apa sih nilai-nilai kebaikan dari melakukan itu apa? Kalau datang terlambat itu hal positif yang dapat Rio peroleh itu apa? Kalau Rio datangnya sekolah tepat waktu, nilai positifnya apa? Tidak mendapatkan. Nah, itu satu lagi. Pelajarannya tak ketinggalan. Nah, pelajaran ketinggalan terus. Iya. Tapi ibunya nggak menerapkan hukuman loh ya di kelas Rio loh. Iya dah. Nggak menerapkan hukuman. Kita ini mencari solusinya. Jadi kalau Rio datang terlambat, akhirnya dampaknya besok pelajaran itu dalam pelajaran. Hal positifnya kalau Rio datang tepat waktu, dia bisa apa? Mengikuti pelajaran dengan baik, ya, ya. Terus mari disiplin, jadi anak sendiri disiplin, betul nggak? Betul ya. Sekarang ini kita tadi sudah menyepakati bahwa Rio meyakini tentang keyakinan kelas kita, yaitu apa tadi, datang tepat waktu, kemudian menghargai diri sendiri gitu ya, menghargai waktu gitu ya. Ini kan bagian dari menghargai waktu ya. Nah, di situ kamu tadi sudah menentukan apa ya, akan memperbaiki diri dengan menghargai waktu, menyalurkan kesenangan melalui hobi. Bukan ya? Itu ya. Berarti setelah ini Rio dapat memperbaiki kesalahan yang terlambat. Bisa ya? Kira-kira siapa yang bisa mengontrol Rio untuk bisa itu? Sing iso ngewangi Rio mengontrol diri. Aku menghargai waktuku, aku jam tidur harus jam sekian. Sing orang tua bisa mengontrol Rio untuk itu. Jadi kalau diingatkan orang tua harus mau. Seperti itu ya. Berarti kesimpulan kita hari ini untuk masalah Rio, kita sudah menemukan solusinya. Rio bisa menyalurkan kesenangannya melalui hobi Rio bulu tangkis pada jam sore.
besok, entah nanti malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio dari kelas 8C. Perasaan saya setelah mendapat pembinaan dari Bu Hamidah atas pelanggaran yang sudah saya lakukan, saya itu sering terlambat datang ke sekolah adalah sangat lega dan senang. Awalnya saya merasa takut dan tegang. Saya takut akan mendapatkan hukuman dari Bu Hamidah. Tapi setelah Bu Hamidah melakukan pembinaan, perasaan saya tersebut berangsur hilang. Saya tidak takut dan tegang lagi karena Bu Hamidah melakukan pembinaan dengan cara yang santun, santai, dan membantu saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Saya merasa bersemangat kembali untuk sekolah. Saya juga merasa ada solusi atas permasalahan saya yang sering tidur larut malam, yang menjadi penyebab saya sering terlambat. Saya menjadi sadar apa yang saya lakukan adalah merugikan diri saya sendiri, tidak menghargai diri saya sendiri. Terima kasih Bu Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Anissa Amelia. Saya guru BK dari SMP Islam Al-Islah. Saya adalah rekan dari Ibu Hamidah CGP Rekognisi Angkatan 10. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni mengenai praktik segitiga restitusi. Sebagai guru BK, saya terinspirasi dengan praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Hamidah dalam menangani permasalahan siswa. Hal dan wawasan baru bagi saya. Penerapan segitiga restitusi menurut saya cukup baik dan efektif dilakukan. Karena dalam menangani permasalahan siswa, kita membangun komunikasi yang baik dengan siswa. Sehingga siswa merasa nyaman, bukan merasa terhakimi karena melakukan kesalahan. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kesalahan. Namun pada praktik segitiga restitusi ini kita diajak untuk fokus pada penyelesaian masalah dengan menuntun siswa mencari solusi untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Saya berharap saya bisa menerapkan dengan baik dalam praktik kegiatan saya. Cukup sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masing-masing siswa menempelkan itu di bahan. Ini belajarnya. Nah, sudah terus diidentifikasi. Nih, dikumpulkan. Kemudian nih juga menyatakan keinginan diwujud bareng-bareng dipimpin satu anak. Ini prakteknya nanti begini. Nah, selesai nada tanganan. Jadi ini sangat bermanfaat nanti Bapak Ibu kalau mau buat ini di KMN ada. Aksi nyatanya gini ada. Buat aksi nyatanya seperti ini di KMN ada. Jadi yang sudah punya akun belajar ini buka PMN-nya praktekkan nanti waktu ajaran baru sekali menggayung dapat banyak. Jadi tidak hanya dengan juga tag video seperti ini. Tag video disyuting, nah jadi dokumen aksi nyata. Nah ini aksi nyata. Saya ambilkan dari aksi nyata PMN. Saya belum menerapkan ini. Saya sudah
dokumentasinya cuma foto. Kalau video seperti ini tidak ada gitu. Nah, jadi nanti ini bisa diterapkan. Nah, sekarang sesi tanya jawab akan bukan baik dan refleksi. Silakan. Anggapannya apa? Dari yang saya sampaikan di awal tadi. Saya sebagai guru BK juga, saya merasa mendapatkan wawasan baru karena saya juga dulu pernah dapat informasi tentang dari ini, tapi tidak sejelas ini. Jadi saya belajar untuk menerapkan dalam mengatasi. Terima kasih Bu Lisa. Jadi itu tadi ya, kait dengan disiplin positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru bergerak Indonesia maju. Motonya, guru bergerak Indonesia maju. Guru diam Indonesia yang menang. Oke, terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maria Rahmani, guru Bahasa Jawa di SMP Islam Al-Islah Trawulan, rekan dari Ibu Hamidatul Ula, CGP Rekognisi Angkatan 10. Kalau saya amati, beliau saat melakukan pembelajaran di kelas tampak suasana kelas yang nyaman, tertib, dan murid-murid terlihat senang dan bersemangat. Hal ini karena beliau dalam melaksanakan pembelajarannya di kelas diawali dengan pembentukan keyakinan kelas. Selain itu, adapun yang terjadi di dalam kelas, beliau tidak pernah memaksakan kehendak baik terhadap anak yang berperilaku positif maupun berperilaku negatif. Beliau selalu memperlakukan anak-anak dengan baik. Beliau beranggapan bahwa kesalahan yang dilakukan anak-anak bukanlah sebagai kesalahan, melainkan sebuah proses pembelajaran bagi anak-anak dalam penguatan potensi dan karakter mereka. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.